wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Edi Martin, SPDMM, selaku Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dan juga kepada Bapak Rudi Atip, selaku Direktur dari Hotel Casa 2 yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada Ibu Rokrana Salaman selaku pimpinan LKPFEC yang sudah hadir di tempat ini. Dan juga selamat datang kepada seluruh peserta PKK Komputer Aplikasi Perkantoran tahun 2022 yang kami cintai dan kami banggakan, yang telah sabar menanti pembukaan ini selama 3 bulan lebih, serta tidak lupa terima kasih kepada para instruktur. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan ridhonya kita sekalian dapat hadir di sini dalam rangka orientasi peserta dengan instruktur dan pembukaan program pendidikan kecakapan kerja jenis keterampilan komputer aplikasi perkantoran tahun 2022. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Program PKK ini dapat terselenggara atas dukungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan kerjasama LKPFEC dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta industri, dunia usaha, dan dunia kerja, di antaranya PT Astra Toyota Sales Operasional Cibiru Bandung, Hotel Puri Katulistiwa Jatinangor, Notaris Wawang Gunawan SH, Jogja Group Bandung, dan Hotel Casa 2 Bandung. Baik, akan saya sampaikan susunan acara pembukaan. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga laporan penyelenggaraan PKK tahun 2022, yang keempat sambutan dari Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, sekaligus membuka PKK secara resmi, dan diakhiri dengan peresmian peserta kepada perwakilan peserta berupa penyerahan ATK dan penyematan tanda peserta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk bisa berkarya, untuk bisa berbuat banyak kebaikan. Karena pada dasarnya hidup itu hanyalah titipan, ya kan? Nah, karena masih ada kesempatan, do your best, kerjakan yang terbaik. Ini adalah sebuah kesempatan, ya. Kesempatan kalian untuk mengambil get good chance. Luar biasa banget. Gak ada yang main-main, ya. Ini luar biasa. Kamu bisa lolos dengan seleksi yang begitu ketat, ya. Bahkan masih ada puluhan yang ngantri untuk bersaing sama kalian. Mulai dari tes seleksi tes yang pakai web, ya, kemudian interview, ada yang sampai diulang 3-4 kali interviewnya, ya, 2 kali, 3 kali. Nah, itu dalam rangka bahwa kamu tuh gak bisa main-main. Kenapa? Siapa tahu ini adalah gerbang, ya, gerbang yang bisa membuka pintu kamu untuk sukses di masa depan. Satu itu bagaimana ke depannya. Yang kedua, mungkin saya akan laporkan juga yang pelatihan kemarin. Kalau yang pelatihan sekarang diikuti 25 orang, 3 orang laki-laki, ya. Alhamdulillah masih ada laki-lakinya, tepuk tangan dong. 95% itu lulus dari uji kom nasional dan passing grade-nya itu harus 85 nilainya, kurang aja saya 84 itu tidak masuk. Dan kita pernah, ya, sebelumnya 100%, tapi yang kemarin karena sebentar banget juga jadi kelulusannya 95%. Target dari pemerintah adalah antara 60-70%. Jadi lembaga kita selalu melampaui hal itu. Tepuk tangan dong. Tekad yang luar biasa, dan saya yakin dari 25 ini juga mudah-mudahan kalian memiliki semangat yang luar biasa bahwa skill ini adalah bukan untuk siapa-siapa, untuk masa depan kamu, untuk keluarga kamu, ya, juga untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini. Tepuk tangan untuk peserta baru. Nah, dari 20 peserta yang terserap di dunia kerja, alhamdulillah lebih dari 60%. Keberadaan lembaga ini akan semakin menjangkau luas agar memiliki makna, ya, keberadaan baik para instruktur lembaga ini dan semuanya, termasuk pihak pemerintah Sumedang, sumber daya manusia Sumedang harus semakin maju dengan adanya pelaksanaan PKK ini. Jadi kami itu kalau misalnya ada lembaga ini malah dikurangi, makanya ini harus boro-boro dikurangi. Kalau di lembaga ini mah ditambah 2 kali lipat. Kenapa? Karena yakin itu tidaklah mudah. Yang TK, ya, TK dan AMA di pada ujian. Kalau kamu gak serius, apalagi lembaganya yang tidak serius, tidak pernah mungkin untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas ke depannya. Ya, itu aja, dan saya doakan, ya, kalian bisa sukses 100%. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan saya mengaturkan banyak terima kasih ke Bapak yang hadir, ya, yang membantu terlaksananya, panitia yang membantu terlaksananya program ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan ini dengan keberkahan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pimpinan LKP FGC beserta jajarannya, yang saya hormati sebagai mitra, yaitu dari industri
yaitu Bapak Muhammad Rudi Atik SE SHMM, juga beliau sebagai penasihat investasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga beliau di sini juga sebagai Sekjen HOC, yaitu Hotel Owner Club ya. Terima kasih Pak, Bapak bisa hadir dan saya bangga, juga saya sangat menghormati. Mudah-mudahan relasi dengan EBC ini berjalan dan terus sampai anak-anak kita bisa bekerja. Nah, ini adalah jasa daripada Ibu pimpinan relasinya dengan Bapak Direktur Pak Muhammad Nadiem. Juga seluruh siswa siswi atau peserta yang Bapak banggakan, juga Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita seraya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat izinnya atas kudroh dan irodahnya pada saat ini kita bisa berjumpa, bersua pandang, dan ini bukan kebetulan, tapi sudah tercatat di lauh mahfud bahwa kita pada hari ini harus bertemu, termasuk dengan Pak Muhammad Rudi. Ini bukan kebetulan ya, tapi Allah sudah menentukan bahwa kita semua bisa berkumpul di sini. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Sedikit mengupas dari mulai pembukaan tadi. Yang pertama, kenapa kita selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan salawat dan salam. Nabi kita semuanya ada 25 nabi, tapi khatamun nabiyyin adalah Muhammad Rasulullah. Jadi dengan mengucapkan Muhammad kita sudah bisa menyampaikan kepada Nabi Adam, Nabi Isa, dan seterusnya. Ini bukan seremonial, kebiasaan kita ketika kita pidato, apalagi ketika ada di taklim wa taklum. Misalkan kalau di pemerintah itu ada taklim wa taklum, aparatur sipil negara atau ASN. Di dalamnya ada PNS dan ada P3K itu sekarang. Jadi sekali lagi, rasa syukur ini bukan seremonial, tapi benar-benar kita merasakan kenikmatan itu sampai hari ini kita masih diberi umur panjang. Betul dirasakan? Betul. Nah, maka sepantasnya lah, seyogyanya lah, dan sebaik-baiknya adalah syukur kepada Allah. Kita masih bisa mengucapkan, masih bisa berbicara, kita masih bisa menikmati. Maka kalau kalian buka di surat Ar-Rahman, berapa puluh kali Allah mensindir kita, mengingatkan kita, bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenikmatan apalagi yang dibohongi? Tidak satu pun. Mata kita saja satu tidak bisa terbayar hanya karena sholat 5 waktu. Betul kan? Nah, kemudian yang kedua, ada sholawat dan salam. Ini semua terbagi dengan nabi-nabi kita yang kita wajib ketahui 25 nabi. Sekian tadi diminta oleh pengatur acara, yaitu untuk membuka acara ini. Walaupun dari pagi sudah terbuka ya, tapi karena ada acara resminya itu. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022, program pendidikan kecakapan kerja dalam bidang program yaitu yang disebut dengan aplikasi perkantoran, hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan paling utama kita semua dipanjangkan umur. Amin. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf, dan kelebihannya dari Allah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih semangat? Kayaknya motivasi sih tadi udah hampir sejam lebih saya Pak. Memang udah dari
Ya. Jadi pada dasarnya yang Bapak tadi bilang, Ibu bilang harus semangat, harus pede, harus berpikir positif, berbuat kebaikan selalu. Yang tadi saya terapkan, ingat kan tadi yang pakai itu? Bekerja, berdoa, hormat ke orang tua, apalagi? Nambah ilmu, buang kedengkian, jaga mulut. Nanti diingetin itu kunci untuk sukses. Dan sukses juga bukan berdasarkan dari harta benda ya. Banyak istilah sukses yang lain gitu. Sekian dari saya, gitu aja. Mudah-mudahan kalian semangat bisa sampai lulus. Dan Pak Taswin juga terima kasih untuk hari ini saya bisa berkenalan dengan Pak Edi, dengan Ibu, karena salah satu pertemuan ini adalah yang tadi dibilang pintu doa Allah. Siapa tahu ke depan juga kita bisa bersinergi ke depannya, karena dengan silaturahim itu adalah membukakan pintu rezeki. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK-nya. Selamat semangat ya tadi Pak Rudi. Tata tertib peserta PKK tahun 2022. 1. Sebelum berangkat ke tempat pelatihan, peserta harus memastikan diri dalam keadaan sehat atau tidak sedang demam, pilek, batuk, sesak napas, sakit kepala, disfungsi indera pengucapan dan penciuman, sakit tenggorokan, mual, muntah, dan diare. 2. Peserta harus mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan COVID-19 ketika memasuki lingkungan lembaga, yaitu yang pertama, menggunakan masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan, dan hand sanitizer ketika memasuki ruangan kelas, teori, dan praktik. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter, dan yang keempat, suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dengan alat pengecek yang disediakan oleh lembaga. 3. Wajib menggunakan masker di lingkungan lembaga maupun di dalam ruangan dan sering cuci tangan. 4. Peserta tidak keluar dari lingkungan tempat pelatihan, misalnya ke mal, makan atau jajan di luar, tanpa izin dari panitia untuk menghindari potensi tertular virus COVID-19. 5. Peserta harus sudah siap berada di ruang kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peserta yang terlambat dikenakan sanksi sesuai kesepakatan yang diatur oleh pengurus kelas. 6. Peserta mengisi daftar hadir dan membawa ballpoint masing-masing. Peserta wajib saling menghormati dan bersikap sopan santun kepada instruktur, sesama peserta, dan panitia sesuai dengan etika, norma, dan agama. 11. Tidak menggunakan handphone saat belajar. 12. Tertib menggunakan peralatan kerja. 13. Menyelesaikan tugas dari instruktur dengan baik dan bertanggung jawab. 15. Fokus belajar dan aktif bertanya. Sumedang 2 Juli 2022. Penanggung jawab LKPFEC Dr. Andes Selawati ditandatangan. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin wa yukafin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalil wal ikrami wal azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua, serta
Berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pembukaan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kecakapan kerja tahun 2022. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan sigapkan pemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah kita laksanakan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita masih ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi foto bersama dan ada pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh narasumber. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari kita membaca hamdalah atas terselesainya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian rangkaian acara demi acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sudah. Simpati. Sudah. Simpati. Sudah. Simpati. Simpati bersama Membangun Sumedang. Sumedang 2022.